sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa, ini dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai peran suami dan istri dalam Islam sudah jelas ya, sudah dibahas dari awal tadi. Nah, bagaimana suami menghadapi istri di rumah pada saat apa yang didapatkan oleh suami tidak cukup ya. Rezeki yang didapatkan oleh suami setiap bulannya, entah hariankah, ternyata tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan selama 1 bulan atau harian. Seringkali istri muncul dengan semangatnya untuk membantu peran suami dalam membangun rumah tangga dan menutupi kekurangan dalam kebutuhan bulanan. Tadi kita sudah bahas banyak, yang kita bahas adalah surah Al-Ahzab tadi. Dan kita akan lanjutkan kajian kita tentang peran istri, khususnya bagi istri-istri yang bekerja. Nah, kali ini surah yang dibahas adalah surah Al-Ahzab ayat 34 hingga 35. Bagaimana sebenarnya yang cocok dalam rumah tangga, karakter suami seperti apa dan istri seperti apa. Karena seringkali juga ya hal-hal ini bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Baik, untuk itu langsung kami minta kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fatullah untuk menyampaikannya. Silakan. Siap, terima kasih. Bu, masih hidup. Kita meneruskan yaitu tema surat Al-Ahzab ayat 35. Artinya Allah menjelaskan wadhkurna ma yujla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha latifan khabira. Wadhkurna ma yujla fi buyutikunna min ayatillah. Ingatlah apabila kalian membaca ayat-ayat Allah, ayat min ayatillah, yakni ayat-ayat Allah wal hikmah, dengan penuh hikmah. Apa? Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dilihat, tapi dirasakan pakai hati, diamalkan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang insan hamba Allah yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah pembelajaran. Itu pedoman kita Al-Qur'an. Kalau pengen selamat baca Al-Qur'an, kalau tidak galau baca Al-Qur'an, hidup selamat baca Qur'an dihiasi, insya Allah istri yang tadinya berani sama suami dia jadi ada di sini yang berani sama suaminya. Lah mana orangnya? Kagak ada di sini, entah di rumah. Ngaji rajin, ke majelis taklim, hampir lagi seragam gontagan. Belum udah lunas. Alhamdulillah. Jadi begini, seorang perempuan dituntut oleh Allah seperti para istri-istri Nabi. Siapa istri yang taat kepada Rasulullah? Yaitu Siti Khadijah. Taat, tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia ikhlas, yaitu selalu berdamping dengan Rasulullah sampai akhir masa mati. Masa aja loh. Bagaimanapun dia kerja, ibu kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan dari rumah tangga, membantu meringankan beban daripada suami. Tapi kodrat sebagai seorang istri, wajib dia minta ridho kepada paham bu? Paham? Yang pura-pura budak. Pak, Assalamualaikum. Saya belain bapak. Bapak punya duit sebulan, umpamanya gajinya 50 juta sebulan. Amin aja dulu, amin. Pakai bengong. Senang gak ibu?
Tuh, seneng. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji Bapak ketika masa kerjanya enak-enak, jabatannya enak, kedudukannya enak, tiba-tiba diuji sama Allah, berhenti kerja. Apa Bu namanya? Kalau diberhentiin guru? PHK. Hah? Di PHK. Di PHK. PHK artinya apa ya? Putus hubungan kerja. Putus hubungan yang tadinya 50 juta sebulan tiba-tiba jadi 3 juta. Itu juga ngojek banting tol, trek matahari nyaredo. Demi apa Pak? Ini sampai rumah guru dicaci maki. Dasar lu mana cukup ini buat beli minyak, Indomie, beras, telur. Jangan ketawa. Akhirnya menuntut sesuatu yang lebih, dan ini akan apa? Allah angkat keberkahan dari ibu. Setiap mulut yang keluar dari sang istri mencaci maki suaminya karena tidak mencukupi, tetap dilaknat sama Allah ketika nada tinggi saja. Bapak, kok pulang bawa duit 100.000, dapat apa? Ada yang kayak gitu, modal bini kayak gitu di sini. Jangan pakai nunjuk. Sebel gua. Assalamualaikum. Jadi meskipun ibu punya gaji gede ya Bu ya, bisnis di luar tetap taat kepada suami. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ayat tadi ya ngingetin kita untuk kembali lagi ya, suruh ingat lagi apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ya. Bagaimana seharusnya istri, bagaimana seharusnya suami supaya rumah tangganya bisa bahagia. Setuju Bu? Quran dibaca enggak? Kapan bacanya? Tiap hari berapa lembar? 1 juz, 2 lembar, 1 lembar. Tapi ada juga yang Qurannya dibacanya setiap setahun sekali, pas bulan Ramadan doang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, siapa yang mau tanya? Angkat tangannya, silahkan. Ya. Udah Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neneng Ratnaningsi dari Majelis Ta'lim Hidayatus Syifa. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah berkarir itu bisa menjadi ladang pahala apabila kita dengan niat ibadah kepada Allah? Namun seorang ibu merasa bersalah Ustadz, karena meninggalkan putra-putrinya dititipkan kepada pembantu untuk menjaganya. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seringkali dialami sama ibu-ibu nih Ustadz. Kerja cari uang yang kepikiran anak ya Bu ya. Ngerasa feeling guilty, ngerasa bersalah. Saya cari uang tapi anak-anak gak bisa saya urus. Ini gimana Ustadz kayak gini Ustadz? Kalau begitu saya pulang aja deh. Ya, jangan dong. Bu, dengan Ibu Ningsi ya, Neneng cucu Cahyati. Boleh silakan sah-sah saja. Ibu kerja dimanapun, yang penting kita keluar. Ketika ibu keluar harus minta redo izin kepada suami. Yang kedua, beresin dulu rumah kita nih. Udah nyuci dulu, benar, sebelum berangkat kerja. Nyuci piring, nyuci baju, layanin suami. Lagi pengen tetap layanin. Benar Pak? Mau berangkat luar, anak cebokin dulu. Urusin anak-anak dulu. Jemuran, jangan lupa diangkat. Ini suami disuruh. Pak, aku berangkat kerja, tolong no jemuran, kutang, BH diangkat. Nah Ozo, beresin dulu rumah tangga kita supaya kita keluar rumah nggak jadi beban. Pada akhirnya bukan ibadah, bahkan membuahkan dosa. Bahkan setiap aktivitas ibu ibadah, setiap kegiatan ibu agak diterima sama Allah. Kenapa? Suami ibu tidak redho. Makanya kata Bang Haji Roma Irama begitu, setiap keindahan perhiasan dunia
hanya istri saleh perhiasan. Ternyata di sini banyak anak buahnya Haji Roma Irama. Perhiasan dunia adalah istri yang soleha, taat kepada suami. Boleh silakan saja kerja, tapi kodrat sebagai seorang istri harus hendaknya melayani suami dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Begitu Bu Neneng. Jadi perasaan bersalahnya itu gimana Ustadz? Artinya kan saya feeling guilty nih gitu. Nah, jadi intinya tetap boleh cari nafkah, boleh boleh. ya. Dititipkan di mbaknya atau asisten rumah tangga boleh. Tapi perhatian nggak boleh hilang Bu ya. Karena ini kan keadaannya terpaksa ya Bu ya. Darurat ya Bu ya. Telepon anak, ada waktu, siapin waktu untuk bisa kumpul sama anak-anak ya. Walaupun capek, tetap ada komunikasi sama anak. Betul, Begitu juga sama bapak, komunikasi sama anak harus ada physical touch, ajak jalan berduaan, tetap ada sebagai bagian kompensasi kita akan waktu kita yang hilang dalam mengurus anak-anak gitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang begini, ibu kerja nih, sang istri kerja, akhirnya anak dititipin sama pembantu. Iya. Akhirnya anak dididik sampai besar pembantunya. Tuh jangan salahkan pembantunya, jangan-jangan ini anak bagian daripada hasil didikan pembantunya, dapat akhirnya bukan taat kepada mamanya, Iya. taat kepada Iya, ya jadi tanggung jawab itu ada di tangan orang tua. Siapkan waktu bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita walaupun orang tuanya ada, tapi mereka lahir jadi anak-anak yatim, nggak punya kasih sayang dari orang tua. Ya, tetap harus, karena tanggung jawabnya ada di tangan ibu dan bapak. Baik.